Menjumpai ibu bapak dalam program pemberitaan kabar sukacita adalah sukacita dan anugerah yang besar. Hari ini suara kebenaran yang ingin disampaikan dari Mazmur pasal 139. Saya baca untuk kita di dalam ayat yang ke-7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, karuniakan kepada kami pengertian. Urapi kami dengan rohmu yang kudus sehingga hari ini kami mengerti kehendak-Mu. Dituntun, dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan. Berikan kami kerelaan, kerendahan hati untuk melakukan firman-Mu dengan taat dan setia. Dalam Yesus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan sabda Tuhan. Amin. Saudaraku, kita bersyukur karena kita hidup di sebuah masa, zaman, dan abad yang sedemikian maju. Internet telah mengubahkan banyak hal. Kita begitu mengagumi kecanggihan dari sebuah teknologi. Seakan-akan tidak ada yang tidak dapat dicari. Tidak ada yang tidak dapat diketahui. Saudaraku, tetapi ada sebuah pepatah mengatakan demikian, dalamnya laut dapat diselami, dalamnya hati tidak ada yang tahu. Semua kecanggihan tersebut ibu bapak dapat mengetahui segala sesuatu. Tapi tidak ada satu perangkat pun yang dapat mendeteksi dan mengetahui isi hati seseorang. Sehingga kadang-kadang kita berpikir bahwa tidak ada yang tahu secara keseluruhan hidup kita. Saudaraku, hal ini sepertinya keliru. Karena di dalam Alkitab Daud menceritakan satu hal, bahwa dalam hidup ini ada satu pribadi, yaitu Allah yang maha tahu, yang mengerti, memahami, dan tidak ada yang tertutup di hadapannya. Sesuatu yang kita sembunyikan pun Ia tahu, bahkan kedalaman isi hati seseorang Allah sangat mengetahuinya. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, dalam ayat pembacaan ini kita melihat bersama-sama bahwa Daud memperlihatkan tentang kemahatauan Tuhan itu dinyatakan dengan yang pertama, bahwa tidak ada tempat bagi manusia untuk lari dari Tuhan. Saya baca untuk kita di dalam ayat yang ke-8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tanganmu memegang aku. Saudaraku, hal yang luar biasa. Manusia ingin lari dari Allah. Dia berpikir bahwa dia bisa menghindar dari Tuhan. Tapi Daud mengalami dan merasakan di sepanjang jalan hidup dan pengalamannya bersama dengan Tuhan, kemanapun dia pergi, Tuhan ada di setiap tempat di mana ia berada. Yang kedua, Tuhanlah yang merendah hidup manusia. Ayat 13 katakan demikian, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudaraku, Allah adalah Allah yang maha mengetahui. Sejak dari dalam kandungan Allah tahu setiap pribadi yang telah dibentuk. Tuhan menuntun, menyertai, memberkati, menjaga, memelihara dengan segala kelembutan sejak ada di dalam kandungan. Dan Tuhan tahu siapa pribadi itu. Itu yang dikatakan oleh Raja Daud. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang luar biasa adalah Daud menyadari betul bahwa pengetahuan Allah itu tidak dapat diselami oleh manusia. Cara berpikir kita sangat terbatas, tapi Allah dengan segala kemuliaannya tahu, mengerti, memahami kebesaran dan keagungannya sangatlah luar biasa. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, pengetahuan ini sesungguhnya menghantarkan kita pada dua hal. Yang pertama, kalau Tuhan itu maha tahu, kalau Allah itu maha mengerti,
keadaan dan situasi hidup anaknya, maka kita tidak perlu khawatir. Ia merendah hidup kita dan Dia menuntun kita dengan segala kesabarannya. Saudaraku, kesadaran tentang pengetahuan Tuhan atas hidup ini, atas segala peristiwa, atas segala keadaan, atas segala situasi memberikan ketenangan bagi kita. Saudara, ini luar biasa. Seringkali kita merasa bahwa kita sendiri, situasi ini terasa berat dan tanpa orang lain mengetahuinya. Betul, memang orang lain tidak tahu segala sesuatu. Orang lain tidak bisa memahami apa yang kita rasakan. Orang lain tidak mengerti situasi yang kita derita. Tapi satu hal yang luar biasa, Allah tahu itu, Allah mengerti itu, dan dalam pengetahuan dan kehadirannya, Ia menuntun kita. Yang kedua, kalau kita memahami dan merasakan apa yang dialami oleh Daud, bahwa dia memiliki Allah yang Maha Tahu, maka hal yang kedua yang harus kita ketahui adalah kemahatauan Allah sepatutnya menimbulkan kegentaran di dalam diri kita, sehingga kita harus bertindak hati-hati, karena Tuhan tahu sebelum segala sesuatu. Tuhan tahu segala tindakan kita. Tuhan tahu arah langkah kita. Tuhan mengetahui kita bisa menyimpan, menyembunyikan segala sesuatu di hadapan orang lain, tapi tidak di hadapan Allah. Karena itu saudaraku, mari kita menjalani hidup dengan rasa gentar, supaya kita selalu berhati-hati, menjaga diri kita melangkah pada jalan yang dikehendaki, diketahui, dan dituntun oleh Tuhan. Dan yang paling penting dalam hidup ini, kita memohon kepada Tuhan yang Maha Tahu itu, membimbing kita dalam ketidakmengertian kita, menuntun kita dalam segala kelemahan kita, membimbing kita, memberikan kepada kita kesabaran, keteguhan hati, keikhlasan untuk hal ini, untuk hal-hal yang terjadi dalam hidup kita hari ini, yang ketika kita menjalaninya, kita tidak mengerti Tuhan mengapa ini terjadi. Tapi satu perkara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam pengetahuan Allah, Allah katakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh dengan harapan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu bahwa di dalam ketidakmengertian kami, Allah selalu hadir. Dalam setiap peristiwa yang terjadi, juga Tuhan tahu segala sesuatu dan merancangkan yang terbaik. Bapa, kami berdoa untuk semua orang yang sedang mendengarkan firman Tuhan, yang hari ini dalam keadaan khawatir, cemas, bimbang, sakit, dan bergumul. Mereka menjalani segala sesuatu dalam situasi yang begitu berat. Tapi biarlah firman yang mereka dengar hari ini tentang pengetahuan Tuhan atas hidup ini membuat mereka mengalami damai sejahtera. Seraya mengingat selalu akan kebaikan Tuhan. Pimpin kami Bapa untuk berjalan pada jalan yang benar. Biarlah kami melangkah dengan mata dan hati tertuju pada Tuhan yang selalu memandang hidup kami, memperhatikan kami, serta memimpin kami pada jalan-jalan yang Dia sertai. Berkati kami semua di tempat ini. Kuatkan kami dan teguhkan kami. Hari ini kami tahu, kami mengalami kemenangan di saat mengalami kesusahan. Kami mengalami sukacita ketika kami dalam keadaan berputus asa, karena kami memiliki Allah yang tahu segala sesuatu dan menuntun kami dalam jalan penuh berkat. Amin.